Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kamila Nur Azmi, NIM E 2019-1091 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, mengenai perhitungan pendapatan nasional. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai definisi pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Jadi pendapatan nasional itu adalah hasil apa saja yang diproduksi oleh negara itu mulai awal bulan Januari sampai akhir bulan Desember. Apa yang diproduksi secara nasional pada saat itu adalah pendapatan nasional. Baik, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari pendapatan nasional, selanjutnya kita beralih ke konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga produk nasional neto atau NNP, yang keempat pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima pendapatan perseroan atau PI, yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Diawali dengan yang pertama tadi yaitu produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN dalam negeri plus pendapatan asing LN luar negeri. Baik, selanjutnya untuk yang kedua yaitu produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto itu adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi jika ada seorang warga negara Indonesia yang mendirikan usaha di luar negeri, itu juga termasuk di hasilnya itu termasuk ke dalam GNP. Rumusnya, cara menghitung GNP yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Bisa dirumuskan dengan NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dapat dihitung dengan cara NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Bisa dirumuskan dengan PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Untuk yang terakhir yaitu dispensable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dapat dihitung dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Apa itu pajak langsung?
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Jadi, harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, tidak bisa dialihkan ke orang lain. Untuk selanjutnya, mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa saja manfaat perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Baik, dilanjut yaitu selanjutnya mengenai macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Apa saja macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, yaitu metode pendekatan pengeluaran. Untuk yang pertama, yaitu metode pendekatan nilai produksi. Metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM, pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Untuk yang kedua, yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan WG atau upah, R sama dengan rent atau sewa, I sama dengan interest atau bunga, P sama dengan profit atau keuntungan. Untuk selanjutnya yang ketiga, yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Baik, untuk yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah atau harta rampasan. Yang kedua, sodakoh. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, usr atau bea cukai yang masuk ke negara Islam. Yang keenam, jizyah, pajak untuk kaum muslim yang tinggal di negara Islam. Yang ketujuh, kharaj, yaitu pajak tanah. Yang kedelapan, pajak tambang. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu wakaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.